Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Ririn, apa kabar? Alhamdulillah Bu Aini baik. Tapi ini Bu Ririn agak flu. Bu Aini batuk mulai kemarin tidak sembuh-sembuh. Kebanyakan tugas Bu Ririn itu. Kurang Kurang istirahat. istirahat. Iya, Manajemen waktunya diatur lagi Bu Ririn. iya Terlalu capek harus Bu Ririn itu. gitu ya Bu Aini. Ini mulai kemarin batuknya tidak sembuh-sembuh. Semoga Bu Aini juga sehat, nggih. Alhamdulillah. Multivitaminnya Bu Ririn harus diimbangi. Iya, padahal sudah beli di apotik saya Bu Aini. Sudah beli Terus infus macam-macam sudah untuk menghilangkan minum minum batuk. air hangat, minum air hangat. Betul ya, ya, itu hangat betul. Heeh. Bu Ririn, apa namanya? Ini gini. Saya mau ngomong-ngomong nih sama Bu Ririn, ada waktu? Iya, kemarin itu Bu Laili bilang, katanya Bu Aini nyari saya di kelas. Ada Iya, apa? itu ya Bu Ririn, saya pusing sekali. Hmm, udah tugas banyak, terus kondisi nggak begitu fit juga, rewel. Ini apa perutnya, terus lagi dapat info terbaru lagi, dapat teguran saya dari kepala sekolah Bu Ririn. Iya. Oh, kok sampai dapat teguran Bu Aini? Nah, Kira kemarin itu Bu Aini kemarin itu murung sekali. Kenapa Bu Aini kok murung? Biasanya Bu Aini itu setiap hari itu semangat saya lihat. Kok saya hmm, lihat kemarin murung, ada yang bisa saya bantu tak Bu Aini? nah ceritanya kemarin itu kan kelas saya kena giliran supervisi. Mhm. Nah, setelah supervisi itu, Bu Yati bilang, katanya eh, cara mengajar saya kurang begitu maksimal lah seperti itu, dengan bahasa yang kurang mengenakan hati. Oh, masa Bu Yati bilang seperti itu? Iya, jadinya saya kan kepikiran Bu Ririn, nyampe Iya, rumah terus saja kepikiran, nggak tahu wes, nggak enak juga kalau Bu Yati udah bilang kayak gitu kan. iya. Saya merasa saya nggak berhasil ngajarnya di hari supervisi itu. Pantesan pagi-pagi Bu Aini sudah murung saya lihat ekspresinya. Biasanya gembira, ceria gitu kan Bu Aini. Gitu. Ya itu aku Ririn, pusing saya. Iya. Kira-kira kenapa kok sampai kena teguran Bu Aini itu? Apa Bu Aini kurang itu tah, pembelajarannya kurang menarik sampai dapat teguran dari Bu Yati? Sebenarnya kesalahannya sih sepele versi saya ya Bu Ririn, ini versi saya. Nah, karena saya itu nggak menggunakan buku teks tematik, itu yang jadi kesalahan. Jadi Bu Yati kayak kurang berkenan gitu Bu Ririn. Terus kalau Bu Aini tidak pakai buku tematik, emangnya Bu Aini untuk pembelajaran biasanya pakai apa? Nah, sekarang kan sudah zaman modern, nggak harus pakai buku tematik lagi, sudah banyak sumber belajar yang lain. Saya pakai video, kemarin saya itu usung-usung apa namanya, proyektor minta bantuan Bu Halimah masang proyektor di kelas. Saya pakai video, saya juga pakai buku perpustakaan yang ada di pojok baca. Saya juga pakai game-game kayak gitu. Versi saya itu ya sudah lengkap sih versi saya. Kan kalau sudah ada itu nggak usah pakai buku tematik. Mosok sih zaman kayak gini masih harus pakai buku tematik, Bu Ririn. Ya, sebetulnya sih Bu Aini, idenya Bu Aini sudah bagus gitu. Terus bagaimana Bu Aini? Ya itu ya Bu Ririn, gimana ya? Ya mau nggak mau langkah yang harus saya lakukan, yang mungkin yang pertama ya,
Yang pertama, saya akan memperbaiki sumber belajar saya, karena Bu Yati kurang berkenan dengan cara pengajaran saya yang tidak menggunakan tematik, saya mungkin akan konsultasi dulu kepada koordinator kurikulum nih, agar saya dapat masukan, serta saya tahu ke depannya bahwasanya ya memang langkah saya itu salah. Yo salah saya Bu Ririn yo. Kenapa saya nggak pakai buku tematik ya? Kenapa saya kok nggak kepikiran ke sana? Dan memang Bu Yati kelihatan sekali tidak berkenannya kayak gitu. Iya. Tapi saya kira apa Bu Yati itu tidak berkenan bukan karena buku tematiknya Bu Aini, karena mungkin anggapan Bu Aini itu kepada kepala sekolah gitu. Jadi mungkin kepala sekolah itu beranggapan merasa tersinggung dengan alasannya Bu Aini itu gitu Bu Aini. Iya Bu Ririn, mungkin saya juga salah ya dengan sikap saya dan cara saya. Iya, betul Bu Aini. Apa yang disampaikan Bu Aini itu sudah betul. Kita harus tahu bahwasanya murid itu kan mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda Bu Aini. Jadi kita harus tahu eh, apa bakat minat anak itu sendiri Bu Aini. Kira-kira langkah Bu Aini apa ya untuk selanjutnya? Langkah saya selanjutnya yang pertama, Bu Ririn, memperbaiki RPP yang saya buat. Ya harus sesuai dengan kurikulum yang ada, maksudnya sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh sekolah. Yang kedua, saya akan konsultasi kepada pihak kurikulum tentang apa yang sudah saya lakukan. Karena memang versi saya ya saya salah, jadi saya harus memperbaikinya. Yang ketiga, buku tematik itu memang wajib ada mungkin ya, harus ada dan akan lebih saya persiapkan dibanding yang hari kemarin biar tidak kelupaan karena saya sudah memakai sumber belajar yang lain. Sudah bagus ya Bu Aini, idenya Bu Aini itu. Saya sependapat dengan Bu Aini. Jadi menurut saya Bu Aini mempersiapkan diri aja kalau memang ditegur oleh kepala sekolah, bilang yang baik, alasan yang baik, Bu Aini kenapa melaksanakan langkah tersebut. Begitu juga kepada koordinator kurikulum, Bu Aini. Iya Bu Ririn, saya sadar kok kalau saya salah dan insya Allah saya siap untuk memperbaikinya. Ya, Bu Aini setelah Bu Aini bercerita begini kepada saya, sudah berkeluh kesah dengan saya, kira-kira sekarang perasaannya Bu Aini bagaimana? Yang tadinya murung ya, biasanya itu ceria Bu Aini. Setelah bercerita dengan saya ini bagaimana perasaannya Bu Aini sampean? Alhamdulillah gak tenang ya Bu Ririn karena sudah menemukan solusinya dan insya Allah segera dengan segera saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Iya, terus perasaan Bu Ain yang merasa nyaman itu bagaimana setelah melaksanakan langkah ini? Nyaman atau tidak nyaman Bu Ririn? Merasa nyaman apa tidak nyaman Bu Aini? Sekarang saya merasa nyaman karena sudah lega mengeluarkan undang-undang saya sama Bu Ririn. Dan insya Allah saya akan segera ngomong ya sama kurikulum secepatnya agar saya bisa segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Oke, ya mudah-mudahan Bu Aini bisa merefleksikan diri nggih untuk memperbaiki semuanya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Oke, jadi Bu Aini untuk komitmennya Bu Aini untuk langkah selanjutnya bagaimana?
Komitmen saya, yang pertama saya mungkin tidak boleh memaksakan kehendak ya Bu Ririn, bahwasanya apa yang saya pilih untuk sumber belajar itu adalah sumber terbaik. Saya tetap harus berkoordinasi dengan koordinator kurikulum, dengan ibu kepala sekolah dan mengikuti step-step yang ada agar proses pembelajaran di kelas itu sudah sesuai seperti yang kurikulum terapkan di sekolah kita. Dan insya Allah dengan segera biar saya tidak kepikiran lagi. Nggih. Insya Allah dengan apa yang Bu Aini sampaikan tadi, ide-idenya Bu Aini itu insya Allah Ibu Kepala Sekolah Bu Yati menerima Bu Aini beserta koordinator kurikulum. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu Ririn. Iya Bu Aini, semoga Bu Aini bisa menjalankannya dengan lancar sehingga Amin. pembelajaran Bu Aini bisa berjalan dengan baik sehingga Bu Aini bisa merasakan rasa nyaman dalam pembelajaran di sekolah. Benar Bu Ririn, benar itu. Kenyamanan itu penting. Saya tidak bisa memaksakan kehendak kalau endingnya saya nggak nyaman. Yang penting anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya, saya bisa sesuai dengan koridor kurikulum yang ada, dan saya bekerja, saya memberikan ilmu kepada anak-anak dengan rasa nyaman dan gembira. Ya, ya sudah Bu Aini. Saya kira itu dulu ya Bu Aini. Saya soalnya itu ada kepentingan mau menjenguk anak sakit Bu Aini. Oh iya Bu Ririn, saya Iya, terima kasih banyak ya sudah iya. meluangkan waktu untuk Sudah saya. 3 hari Bu Aini dia itu enggak masuk, belum saya jenguk Oh Bu begitu, Aini. iya Iya, iya iya iya. ini. Terima kasih ya Bu Ririn sekali lagi saya ucapkan mohon maaf saya merepotkan. Oh enggak Bu Aini. Doakan ya Bu Ririn semoga masalah ini cepat beres. Ya Bu Aini, terima Ya, kasih. sama-sama Bu Ririn. Monggo monggo monggo. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam.